Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk mempermudah atau membantu teman-teman untuk kembali mengingat teori tentang language, power, and pedagogies. Language di materi ini sebenarnya yang akan kita bahas adalah bagaimana language itu bisa memproduksi power, strength, information, knowledge, dan juga uh, new insights, dan hal tersebut bisa kita peroleh melalui pendidikan. Bagaimana konsep bahasa tersebut bisa uh, menambah, like let's say misalnya knowledge or new insight melalui pendidikan, ini yang akan kita bahas di materi pada kali ini. So basically penelitian itu pada umumnya mereka melakukan theorized practice. Mereka melakukan bagaimana praktek yang ada di lapangan, sosial masyarakat, like the social phenomenon, has relations with the theory. Okay, so literacy as social practice brings several effects to the society. Ada dampak yang sangat kuat sekali tentang bagaimana kemampuan literasi itu akan berdampak kepada masyarakat. Literacy breaks the cultures of silence and transforms social situations. Dan tentu kita tahu bahwa literasi dengan membaca akan merubah social situations. Social situations seperti apa yang akan berubah? Ya, dari banyak sekali perbincangan atau pendapat orang mengatakan bahwa reading is important, literacy is very important. Literacy will help you to understand the world. And of course, because we do a lot literacy on our daily activities, for example, then it will transform our social situations. Because we also know that power started from the literacy. Kita bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak pengetahuan, having know something in our daily life, it just because of the literacy. Dalam dunia digital seperti sekarang ini, literacy tidak hanya berkaitan dengan membaca buku saja, but we also have like the digital literacy. Kita juga harus melek digital, harus bisa memanfaatkan digital. Kita harus bisa juga bagaimana cara menggunakan handphone, smartphone, laptop, internet for any literacy purposes. Jadi tidak ada salahnya sama sekali kita menggunakan handphone, kita menggunakan YouTube, Instagram. Well, yang menjadi masalah adalah apa yang akan kamu cari, apa yang akan kamu akses dari HP tersebut, dari Instagram tersebut. Well, it depends. Do you guys frequently use the gadget or access the internet for the entertainment, or at the same time kalian juga mengakses internet, YouTube, Instagram for learning misalnya? Sangat-sangat bermanfaat sekali internet di dunia yang sekarang semuanya serba digital. Like just what we are now facing through the pandemic, we couldn't meet each other. Dan hal yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan online meeting, online classroom with any platforms. Dan apalagi kalian adalah calon guru bahasa. So, mengetahui digital literacy is very important. You guys can use any platforms or any software just to support the language teaching. Masa social linguistic research itu bisa dilakukan di sekolah, di classroom, dan dalam konteks pandemi seperti ini, mungkin bisa dilakukan bagaimana komunikasi antara teachers and the students di WhatsApp group atau di Zoom, Google Meet, Google Classroom, and many more. Itu bisa mungkin sekali dilakukan. So in my opinion, if you guys are interested in analyzing social linguistics for one of your possible research, so mungkin akan lebih bermakna ketika kalian meneliti yang tren yang sedang up to date sekarang. Meneliti bagaimana proses pembelajaran selama pandemi.
bagaimana keefektifan misalnya pembelajaran melalui YouTube or on WhatsApp. Jadi karena kan konteksnya sekarang sudah tidak lagi di dalam kelas ya. I mean like the physical classroom. We don't meet our students in the classroom. Itu mungkin sekali untuk bisa diteliti bagaimana keefektifan belajar dari video tutorial, bagaimana keefektifan misalnya, bahkan misalnya ya, tes TOEFL, ITP, IBT, IELTS, mereka sekarang sudah menggunakan online test dengan protokol tertentu, dengan software-software tertentu yang juga berusaha untuk menjamin keindependenan dari tes tersebut, bagaimana supaya tesnya tetap fair dan itu sudah banyak sekali dilakukan. Ya, nah itu bisa untuk kalian teliti. Jadi sesuai dengan tren yang sedang ada sekarang ini. Classroom, school, mungkin dalam konteks sekarang kita ganti di WhatsApp group or like any other platforms. Okay, critical literacy, reading the word and the world. Ya, paham. Pasti semua orang percaya bahwa critical literacy, reading, it is not merely reading or it's not merely watching something, tapi juga you guys are trying to criticize something, like questioning what the text is about, what the moral values contain in the book, for example. Lalu juga membahas tentang bertanya, apa sih intinya ini teks membicarakan apa? Atau then you guys having more knowledge coming from the text, coming from the watching or from the reading or from the listening. Misalnya memang kita mendengarkan podcast. So this is like reading the word and the word itself. Membaca itu memang adalah pintu dunia, jendela dunia ya. So reading is very important. I'm going to show you this table with countries reading interest. Kalau kita bisa melihat dari tabel ini, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. First, bahwa ternyata negara dengan reading interest tertinggi itu adalah negara-negara yang negara maju ya, negara-negara maju. They have a high reading interest. Sedangkan negara-negara berkembang yang masih below the poverty, di bawah garis kemiskinan, mereka tidak memiliki reading interest yang tinggi. So, mungkin dari sini kita sangat bisa merelate atau menghubungkan dengan teori ini, reading the word and the world. Reading, language, and literacy. Dengan kita membaca, maka kita akan membawa power. Kita akan punya power. Ya, kita bisa lihat di sini negara-negara dengan teknologi tinggi, tingkat welfare, kesejahteraan tinggi, mereka adalah negara yang memiliki reading habits tinggi dibandingkan misalnya Indonesia yang bahkan lebih rendah statusnya ya atau rankingnya dibandingkan South Africa. Well, this happens. This happen. How nations rank based on their reading habit. Dan ini sangat penting sekali. Ini menunjukkan bagaimana bahwa literasi entah di bidang apapun kemudian akan berdampak sangat masif kepada let's say kemampuan atau misalnya kemajuan sebuah bangsa. The ability of language is also important, well, especially linguistic ability, because it will help human understand context, situations, and purposes of communications. When you guys know linguistic awareness, and also you could apply the linguistic awareness on your daily conversations, then you will understand or like, how to consider contextual conditions, purposes, and in the audience itself when you're talking to the other people. While the theory says language choices we make matter, pemilihan bahasa yang kita pakai itu penting, itu jadi masalah. So it's very important.
let's say just this is just like an example. So when you guys are talking in informal situations, then you must use aku. Meanwhile, in a formal situations, you guys will use saya. On the other hand, when you're talking to your family, you're gonna use the word with your name. So do not what's it, switch these language choices. Di social linguistics itu kita belajar sebenarnya bahwa karena kita berinteraksi dengan society dan budaya kita mengajarkan adanya tingkat kesopanan dengan menggunakan bahasa, dan formalitas itu juga bisa ditunjukkan dari penggunaan bahasa. Sebenarnya tidak hanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun seperti itu. So when you're talking, use the right prepositions or pronouns. Pronouns. Jadi misalnya ya kalau di formal pakainya saya, gunakanlah saya. Do not say aku when you guys are talking in a class, because this is like a formal situations. If you do not use or you do not consider this language choice, then it just seems like that you ignore linguistic awareness. Dengan siapa kamu berbicara, di kondisi seperti apa, kemudian konteksnya seperti apa, audiensnya siapa, tujuannya apa, maka gunakanlah bahasa yang sesuai dengan pada tempatnya. Ya, tidak kemudian harus selalu formal juga kan. When we're talking to our friends, then we're not going to use the formal context, so we're going to use like the informal ways of language. Jadi tergantung dengan posisinya. Ini menurut saya sangat penting ya, karena well, most of the students sometimes I just like feel it's not appropriate ketika dalam kondisi formal, in a formal situations, or like let's say you guys are having a presentations, ketika lagi presentasi, kemudian ada yang tanya dan jawabannya adalah ya, menurut Haira, bahasa itu mudah dipahami, dan Haira sudah menerima dan sudah menganalisis beberapa contoh, misal seperti itu. So, some of the students, they use their proper name instead of saying saya or I. So this is in my opinion, and in social linguistic theories, is not appropriate. Jadi tidak sesuai dengan konteks dalam penggunaan social linguistics. Because this is like a formal situations. So, jadi kalian harus bisa menentukan itu. Pembawa berita, okay, let's say misalnya Andini Effendi, dia adalah pembawa berita di Metro TV. So, ketika sedang wawancara dalam acara di TV, maka dia akan menggunakan kata saya. Karena memang konteksnya adalah itu wawancara di TV begitu ya. Atau misalnya Robert Haryanto, ketika dia acaranya berita yang formal, dia mewawancarai, dia akan menggunakan kata saya. Tetapi on the other hand, Robert Haryanto ini dia punya satu program, dan programnya biasanya memang tidak formal ya. Dia mewawancarai artis, karena tidak formal maka dia menggunakan gue. Nah, di stasiun TV yang sama, jadi dia bisa menggunakan linguistic awareness dan menempatkannya sesuai dengan posisi. Oh ya, berarti kalau formal saya harus menggunakan kata ini, sedangkan in informal situation saya menggunakan kata ini, sehingga akan didengar itu enak, sesuai dengan konteks theory social linguistics. And this is very important. How you guys can actually understand this and trying to analyze what the students talk to the teacher will be one of like the interesting topics to analyze, and especially during the outbreak. So basically, in social linguistics, we have four main
like theories. Yang pertama critical linguistics, yaitu membahas tentang reasoning, alasan kenapa kita memilih dan menggunakan gaya bahasa tertentu. Kenapa sih kok harus saya ketika formal situation, si Robert ini, kemudian ketika dia sedang mewawancarai artis di acara yang informal, like talk show yang informal, dia menggunakan gue. Nah, so it's a critical linguistic. Critical discourse analysis itu menganalisis bagaimana text are produced, kemudian pemilihan katanya seperti apa. Critical language awareness, dia menganalisis bagaimana reading dan critical approach itu digunakan dalam sebuah teks. Sedangkan critical applied linguistics menganalisis effects, dampaknya seperti apa. Akan beda sekali when we read a newspaper, kita baca, let's say, media Indonesia, di headline-nya media Indonesia bahasanya sangat formal sekali. Tapi nanti kalau sudah bergeser, misalnya sejenis showbiz kayak gitu ya di koran tersebut, atau entertainment, maka bahasanya sudah agak berubah, tidak begitu formal. Nah, itulah pasti akan memiliki dampak. Dampak bagaimana readers akan memahami hal tersebut. Karena kalau yang tentang economy, politics, most of the readers are politicians. They are selalu menggunakan bahasa formal, and for formal situations maka si penulis menggunakan bahasa yang formal. On the other hand, kalau untuk showbiz, karena materinya tidak begitu berat dan pembacanya pun tidak berpikir berat, so digunakanlah bahasa yang tidak begitu berat pada hal tersebut. So this is actually one of the examples, contoh bagaimana we will analyze text. So kita bisa menganalisisnya dari sini. Multimodal critical literacy. Well, so di multimodal critical literacy kita membahas bagaimana gambar memiliki dampak terhadap pembaca. Jadi visual science, gambar itu punya dampak yang lumayan kuat ya. Misalnya pada gambar A, kalau kita lihat, well, we just think that this is like common picture or ordinary picture, melihat seorang atlet lari. Tapi kalau kita lihat di gambar B, kita akan mungkin punya emotional effects coming from seeing the picture. Karena ternyata dia adalah atlet Paralimpik. So this is like the effect coming from a visual sign. Ini bisa kita relate dengan pembelajaran bahasa, bagaimana belajar bahasa ada hubungannya dengan visual science. Apakah buku, apakah video pembelajaran dengan banyak gambar itu akan mempermudah language learners? Yes atau no. Dan bagaimana kita bisa membedakannya? Ataukah harus selalu ada gambarnya? Atau kita harus kemudian memperhatikan atau consider like the age of the learners? Itu bisa sekali. So this is multimodal critical literacy. So to sum up, yang bisa kita teliti di classroom practices adalah bagaimana tentang choice of mode, penggunaan statement, questions, comment, bisa sekali kita teliti. Choice of speech act, bagaimana guru memberikan suggestion, request, instructions to the student, bahasanya seperti apa, dan juga bagaimana siswa berbicara, bisa sekali kita teliti. Lalu choice of tense and modality, kemudian yang terakhir choice of positive and negative constructions. And this is actually the elements yang bisa kita teliti di penelitian social linguistic.